Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan keimanan untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya hingga kita umatnya akhir zaman. Menyambung kajian yang sebelumnya, hari ini kita masuk di kitab Minhajul Muslim kepada pasal yang keempat. Yang sebelumnya pembahasan tentang akhlak bertawakal kepada Allah dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini masuk pasal yang keempat, yaitu mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Namun poinnya, pembahasan yang tentang akhlak bertawakal dan hanya bersandar kepada Allah ini sebenarnya poin yang utama. Amal-amal yang lain itu bisa menjadi habaan mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Kalau akidah kita, ketawakalan kita bercampur dengan bersandar, ada penggandengnya selain Allah. Karena puncak kita bersandar bertawakal hanya kepada yang hak, yang mempunyai langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain itu terjadi setelah tauhid tadi. Nah, ini masuk kepada pasal yang keempat ini, mengutamakan orang lain. Memang Nabi pernah berkata, sebaik-baik zaman Jardami ini zamanku, zaman sahabat. Setelah itu zaman tabi'in, murid-murid sahabat, dan setelahnya Nabi zaman tabi'ut tabi'in. Hanya bersambung ke zaman-zaman kita berapa ribu tahun sudah. Memang zaman terbaik zaman Rasulullah. Seandainya kata Rasulullah, sahabat di zaman Nabi nih bersedekah satu mud kurma ya,
Tidak sama ya Rasulullah perbandingannya dengan zaman setelah Nabi kena. Orang yang bersedekah dengan segunung Uhud emas, nilai ketauhidan keimanannya memang lebih tinggi zaman Nabi. Tapi karena kita nih umat yang dicintai Rasulullah, Rasulullah pernah juga berkata, sesungguhnya aja Rasulullah, nanti ada suatu masa nong orang itu bukan di zaman kita aja. Berkisahnya Nabi lawan sahabat pajilah, lawan sahabat. Namun jar Nabi, iman umat tersebut sangat menakjubkan. Pardon. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, nih kita nih ke orangnya, para sahabat, lah aja Nabi, kada. Atau setelah kita kah? Kada juga. Nanti ya Nabi, orang-orang yang tidak melihatku ya Nabi, tidak melihat kita nih. Namun kata Rasulullah, dia mengikuti sunnah-sunnahku. Insya Allah di zaman kita ini, bayangkan iman yang menakjubkan. Orang yang menuruti Nabi, yang mencontoh Nabi, itulah orang-orang yang imannya menakjubkan. Nang akidahnya terutama tidak menyembah kepada selain Allah, tidak tercampur dengan kesyirikan. Ini pondasi utama dalam beragama kita. Memurnikan akidah tauhid kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada pasal yang keempat ini, yaitu mengutamakan hak orang lain dan cinta kebaikan. Di sini perkara ini, mengutamakan orang lain ini disebut itsar, atau kata lainnya itu dermawan. Dijelaskan di sini itsar ialah mengutamakan orang lain dan mencintai orang lain adalah termasuk akhlak seorang muslim. Nabi berkata, tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah. Iman kita ini padanya kada sempurna aja Nabi. Apabila, kata Nabi, engkau tidak mencintai kebaikan bagi saudaramu, bagi kawan-kawan kita sesama muslim nih, tidak mencintai kebaikan untuk saudaramu, sama seperti mencintai kebaikan untuk diri kita. Nah, bayangkan. Berarti apa? Dalam kehidupan, apabila kita hendak disifati seseorang dengan sifat yang baik, kita hendak merasakan sifat yang baik dari kawan kita, berarti hendaknya kita juga bersifat yang lemah lembut yang baik juga untuk kawan kita. Tidak sempurna imannya, kata Rasulullah. Nah, Nabi sudah mewanti-wanti dalam berkawan, bergaul. Dalam melaksanakan ihsan dan cinta kebaikan, seorang muslim adalah menapak tilas perjalanan orang-orang saleh pendahulu. Nah, dipadahkan sudah sini padahal. Orang-orang pendahulu siapa? Orang-orang pendahulu ialah generasi awal, generasi salafus saleh, generasi Nabi yang telah dipuji oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah. Wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin, kata Allah, atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang telah diberikan. Padahal memerlukan juga nih. Ini menceritakan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Dan siapa yang dipelihara Allah dari kekikiran dirinya,
Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflih. Sungguh setiap akhlak seorang muslim yang utama dan setiap perihalnya yang terpuji lagi indah adalah bersumber dari ajaran Nabi. Nah, bersumber dari ajaran Nabi pulang sumbernya. Nah, dijelaskan di sini dalam hadis Al-Bukhari nomor 13 dan hadis Muslim nomor 45. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya tadi ini, tidak sempurna iman seseorang antara kalian, kata Rasulullah, apabila ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sama mencintai kebaikan untuk dirinya. Memang di zaman kita mungkin padahal kadang mungkin kita sama menyamai para sahabat ketinggian imannya, ketawakalannya. Dan di zaman para sahabat pun bersifat ihsan atau bersifat baik ini terkadang kalau memang untuk sama-sama sahabat atau sama-sama orang yang berperilaku baik kita mungkin mudah bajilah. Tapi untuk orang yang menyakiti kita, nah itu kan susah padahal. Orang menyakiti kita, tapi kita disuruh bersifat ihsan. Dan di zaman sahabat pun ini pernah terjadi. Dan sahabat pun pernah ditegur oleh Allah. Waktu surah itu turun, sahabat yang dijalimi itu bernama Abu Bakar. Ini ulun bawa di Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kisah itu berawal surah An-Nur ayat 22. Kisah itu berawal ketika Abu Bakar bersumpah. Jar Abu Bakar bersumpah nih, aku ada hendak lagi ini menyantuni keluarga. Ada sahabat sidin, sahabat Nabi juga tuh, orang yang tergolong hijrah juga, dan orang tuh masih berkeluarga, berkerabat lagi lawan Abu Bakar. Jar Abu Bakar, aku ada hendak lagi nih memberi bantuan lawan seseorang nih. Nah, asal muasal ceritanya kayak apa? Asal muasalnya Abu Bakar ini sangkal, pajilah, karena anaknya terfitnah. Istri Nabi kan, Aisyah, dituduh melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sampai-sampai Nabi pun kada kawa juga menjelaskan karena Nabi kada tahu kronologi ceritanya. Aisyah dipitnah dan fitnah ini menyebar bahwa Aisyah melakukan perbuatan yang kada baik. Nang fitnah ini tergolong masih kerabat non Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar ini ya, ditegur di surah An-Nur turun ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu lil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah memadahkan ini berkata, dan janganlah, kata Allah, orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, atau orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada.
Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Surah An-Nur ayat 22. Anjuran bagi orang-orang yang memiliki hati dermawan, berhati isar tadi, untuk bersedekah dan memaafkan kesalahan saudaranya. Kan berat nih, bersifat isar kita lawan orang yang menjalimi kita. Tapi memang nih karena ada pelajaran kayak ini, insya Allah kita mudah-mudahan sedikit demi sedikit kau mengamalkan sifat-sifat yang kayak ini, walaupun berat. Karena sudah ada contoh zaman sahabat. Bayangkan orang-orang yang imannya kada kau dibandingkan dengan Nabi, terasa berat juga. Tapi karena mendengar ayat ini, Abu Bakar langsung berkata, mendengar ayat ini Nabi memadahkan. Yang pernah memfitnah tuh memang pada akhirnya fitnah itu tidak terbukti. Nang gunjingan itu gosip itu kada terbukti. Allah menurunkan ayat lagi bahwa Aisyah tuh suci. Nah, suci. Bahwa nang perkataan nang gosip-gosip tuh semuanya dusta. Al-Khajab, dusta semuanya. Fitnah aja bahasa kitanya. Di sini Allah mengatakan, maksudnya orang-orang yang memiliki harta rajin bersedekah dan berhati dermawan, janganlah bersumpah mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Janganlah bersumpah, kata Allah, untuk tidak menyambung tali persaudaraan dengan kerabat-kerabat kalian dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ayat ini dengan sangat lembut Allah menekankan anjuran untuk menyambung tali persaudaraan. Oleh sebab itu Allah berfirman pada penggalan ayat berikutnya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada atas tuduhan buruk yang menyakitkan yang pernah mereka lakukan. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar, yang dimana ia pernah bersumpah tidak akan memberikan apapun untuk keluarganya yang bernama Mitsah bin Usasah. Setelah si Mitsah ini telah berkata-kata yang kada baik, menyebarkan berita-berita yang kada baik tentang Aisyah. Ketika Allah menurunkan ayat menyatakan kesucian tentang Aisyah, dan hati orang mukmin pun menjadi suci dari prasangka buruk terhadap ummul mukminin. Jelas sudah akhirnya. Dan Allah mengampuni orang-orang yang beriman dari hal tersebut yang pernah berkata-kata tuh, Pak. Memang diberi hukuman cambuk tuh. Sahabat Nabi yang bersama nang bengaran Mitsah bin Usasah ini dihukum cambuk. Aja. Mitsah sendiri merupakan sepupu dari Abu Bakar. Sepupu. Ia tergolong orang yang miskin yang tidak memiliki harta selain apa yang disedekahkan Abu Bakar. Ia juga tergolong orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Namun ia melakukan sebuah kealpaan yang telah Allah ampuni. Diampuni oleh Allah. Dan ia pun telah dijatuhi hukuman cambuk atas kesalahannya. Abu Bakar sendiri memang sejak awal terkenal orang yang termasuk orang yang itsar, orang dermawan. Dan mendengar ayat ini langsung Abu Bakar berkata ulang, setelah bersumpah tentang kada baik tadi, lalu Sidin berkata ulang, demi Allah ya Sidin, aku tidak akan memberikan sesuatu yang tidak akan berguna kepada Mitsah ulang. Akan memberikan terus yang berguna. Asalnya kan bersumpah demi Allah, aku kada akan memberikan yang berguna bagi sepupu tadi.
Ini Sidin berkata, demi Allah, aku akan selalu memberikan yang berguna kepadanya. Nah, karena mendengar ayat ini turun, kan orang-orang sahabat zaman Nabi ini memang imannya sempurna. Makanya sami'na wa ta'na. Bahwa mendengar langsung taat. Mudahan kita sini juga termasuk orang-orang yang sami'na wa ta'na ya. Dengar taat juga. Walaupun ketaatannya memang pasti ada sama sudah dalam zaman sahabat kita. Tapi karena kita ini mencontoh para salafus soleh, orang-orang alim terdahulu, itu paling kadang kita ini dapat pahala juga sudah. Pahala mencontoh tadi. Makanya Nabi itu setiap khutbah tuh kada Nabi berkata, jangan melakukan yang kada-kada aja Nabi kan. Umpati nih sedang dahulu-dahulu sudah. Itu kan wanti-wanti terus tuh supaya dalam beribadah kita mencontohnya rujukannya kepada salafus saleh. Jangan menggawe-gawe seorang ulah-ulah sorangan. Karena bahaya ibadah kita bisa habaan mansura. Bisa kayak debu-debu berterbangan jadinya. Walaupun terkadang kita menganggap itu perilaku itu baik, ibadah ini baik, namun kada ada syariat nang rujukannya itu kan bisa karena bisa ada bermanfaat jadinya di akhirat kena. Di dunia mungkin ada manfaatnya kita menganggap. Nah, itulah gunanya sami'na wa ta'na. Dan sami'na wa ta'na itu perlu kesabaran. Yang termasuk apa? Kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setiap ayat itu untuk menjadi orang yang takwa itu perlu kesabaran ya Allah. Nah, kayak di surah Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, untuk menjadi orang yang tuflihun, beruntung, muflih itu kan beruntung. Beruntung itu sudah selamat sudah. Itu kan perlu kesabaran. Sampai-sampai di sini Allah menyuruh 2 kali bersabar kita. Padahal suruhan Allah 3 aja, tapi Allah menyuruh dalam 4 kata. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hai orang-orang yang beriman ya Allah, bersabarlah engkau. Wasabiru. Nah, 2 kali Mbak menyuruh ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru pulang. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah, bayangkan. Warabitu. Nah, Rabitu itu sama misalnya kita menjaga sholat. Ini orang menjaga sholat itu sama di tafsir Ibnu Katsir ialah orang-orang yang berjaga-jaga. Kalau zaman Nabi kan orang-orang yang berjaga di saat perang kemungkinan. Di hadis di tafsir Ibnu Katsir di Ali Imran ayat 200 tadi. Kalau sekarang ini ialah orang yang selalu berjaga-jaga untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah juga termasuk tuh. Dan yang paling utama ialah orang-orang yang menjaga waktu sholat. Itu termasuk apa? Termasuk orang yang menjaga sifat jadinya. Insya Allah orang yang selalu menjaga sholat kena pasti sudahnya akan melakukan hal-hal yang kayak tadi nih. Yang kayak Isar tadi, dermawan, lebih memuliakan sahabat, lebih memuliakan tetangga daripada dirinya. Itu insya Allah pasti insya Allah tegawinya. Karena sudah melaksanakan pekerjaan yang paling afdal. Termasuk orang-orang yang bersabar. Kan perlu kesabaran kita melaksanakan Isar tadi. Dijelaskan di sini contoh di zaman sahabat. Orang yang Isar tadi pulang juga. Selain di surah An-Nur tadi tentang Abu Bakar tadi. Di zaman Nabi dikisahkan nih padanya. Dan di zaman sekarang pun Itsar ini ada kisah dan bisa terbukti dan bisa kita tuai sendiri. Yang pepatah kita kan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Pernah mendengar cerita, lu mendengar kisah? Dan sifat dermawan itu kada tentu dengan hartanya. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa. Sidin ini berkisah Pak Jek. Yang bercerita nih orangnya seorang.
dua laki bini pardana dapat beasiswa kuliah di Malaysia. Kuliah di Malaysia. Beasiswa ini sorangan aja laki sidin. Padahal sedangkan anak 3. Anak 3, bini kan. Jadi berlima, 5 satu keluarga ini 5 orang. Kurang lebih parak 2 tahun kuliah ke Malaysia. Sedangkan penghasilan cuma nang gaji nang laki ini aja. Memang kuliah dapat beasiswa. Dan sidin berkisah tuh sampai-sampai sidin nih makan tuh pernah belauk tuh kerupuk aja. Dan anehnya sidin, sampai lulus itu ada apa aja orang yang membantu sidin dalam hal finansial. Kada disangka-sangka aja orang tuh tetangga bepanderan bercerita padanya. Akhirnya mungkin kan mengetahui keadaan ekonomi sidin ini kan 5 orang nih sekeluarga nih. Di Malaysia kejadiannya, orang kita di Malaysia kejadiannya. Dan hampir setiap hari ya sidin diantari makan aja diberi oleh tetangga tadi pada. Nah itu kan mengenai pertolongan Allah kayak Pak. Sampai lulus sidin 1,5 tahun lebih kuliah S2. Sampai lulus dan cerita-cerita lawan lagi sidin nih, kita nih dapat pertolongan Allah nih. Allah melembutkan hati orang tuh nah terhadap kita nih. Kayak apa asalnya nih? Berkisah-kisah nih. Sakalinya laki sidin tuh jar lakinya waktu di tempat kita ini pernah membantu orang juga. Itu kan bukti nyata, kisah nyata nih. Laki sidin tuh karena membantu orang tuh kada lawan harta juga, karena ekonomi terbatas, membantu tuh dengan tenaga apa aja. Membantu seorang pemulung Pak. Setiap hari itu jadi mengumpulkan sampah-sampah botol-botol aqua tuh di jurung sidin lawan pemulung tuh Pak ya. Untuk kau menjual, menambahi kesan pemulung tuh. Ada kau membantu dengan apa pikiran, dengan harta, dengan tenaga tuh jadinya mengumpulkan di antar sidin pada nih. Lawan orang tuh. Dan anehnya sini persis 1,5 tahun kejadian tuh. Sidin membantu tuh nah 1,5 tahun. Sebelum tulak ke Malaysia 1,5 tahun membantu orang tadi karena seminggu 3 kali mengantari sidin bokas-bokas aqua botol. Sidin mencariakan nih laki sidin nih yang kuliah S2 tadi. Mencariakan diantari gasan nang orang pemulung tadi dijualnya oleh pemulung itu kan menambahi penghasilan pemulung itu. Dan di Malaysia jadi 1,5 tahun kami diongkosi orang juga hidup. Ditambahi orang. Nah itu kan apa yang kita tuai itu apa yang kita tanam dan itu yang kita tuai. Nah dicontoh di zaman sahabat dikisahkan juga di sini di kitab Minhajul Muslim. Sifat-sifat kedermawanan sahabat itu nah, yang lebih mementingkan sahabat, keluarga, tetangga daripada diri sendiri. Wani berkorban. Dikisahkan di sini Huzaifah Al-Adawi berkata di saat perang Yarmuk, aku berangkat mencari anak pamanku dan aku membawa sedikit air. Kata Huzaifah, dan melihat para sahabat yang kehausan dan dia mengantar air Huzaifah tadi pada naik.
lawan seseorang sahabat. Lalu dia antar banyu tadi lawan sahabat tadi, dan sahabat itu berkata, berikan lawan si fulannya. Melihat yang di sebelahnya rupanya kehausan. Orang ini terluka sudah, perang padanya. Lalu ku datangi orang itu, jar Hudzaifah. Rupanya orang tersebut adalah Hisam bin As. Aku bertanya lagi kepada Hisam, hendak menjulungi minum lawan Hisam bin As tadi, Hudzaifah. Kemudian di sebelah tadi Hisam bin As tadi mendengar lagi ada yang merintih sahabat. Maka Hisam tadi mengisyaratkan agar aku membawa air kepada orang yang tadi menyuruh Hudzaifah julungakan, antarakan nang sebelah tadi. Nah, berdua sudah kada akun melihat di sebelah merintih juga. Padahal ini asalnya hendak minta juga. Mbah itu setelah Hisam mengisyaratkan menyuruh Hudzaifah mengantar ke sebelah tadi, anu bergegas saya nih si Hudzaifah mengantarakan. Sekalinya meninggal sudah nang merintih tadi, kehausan, mungkin haus. Mbah sudah meninggal, boleh kayak nih Hudzaifah kalau Hisam. Sekalinya Hisam tadi meninggal coba aja. Setelah Hisam meninggal tadi, lalu publik lagi ke orang pertama. Orang pertama tadi pamannya si Hudzaifah, pamannya. Publik lagi dan meninggal juga orang ketiga tadi. Nah, ketiga-tiganya meninggal dengan sewaktu nih keimanan nih meningkat, nih memperhatikan saudaranya nih. Nah, bayangkan tuh. Ini contoh aja bang, tapi contoh ini contoh yang nyata. Contoh nyata Fardan. Begitulah dikisahkan tiga syuhada yang mulia ini memberikan contoh yang setinggi-tingginya dalam hal itsar. Sifat tuh nah, sifat kedermawan tuh nah. Mengutamakan dan mendulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Memang begitulah sifat asli seorang muslim dalam hidupnya. Sedikit fitrah kita nih kayak itu sebenarnya. Makanya kan di hadis Nabi itu kan apabila muslim ini bagaikan satu tubuh, ada yang sakit merasa sakit, itu kan fitrah kita memang kayak itu. Bayangkan saking sempurnanya agama nih. Sampai-sampai Nabi pernah berkata, setiap Jibril itu datang selalu berwanti-wanti lawan aku ya Rasulullah, untuk berbaik-baik lawan tetangga, lawan sebelah menyebelah, berbaik-baik akhlak. Sampai-sampai aku mengira, kata Rasulullah, tetangga itu akan mendapat waris dariku. Bayangkan Jibril hingga berwanti-wanti berbaik-baik lawan tetangga, lawan kerabat. Itu kan fitrah kita seorang muslim nih, selalu israr lawan sesama. Tapi memang ini sifatnya terkadang mudah aja bagi kita nang sudah kenal, nang susah, nang kayak Abu Bakar tadi orang yang menyakiti. Tapi karena ada sudah contoh, kita kan mudah-mudahan kita bisa bersifat kayak itu juga. Karena ganjarannya besar. Hendaklah ikam diampuni ya Allah. Diampuni dunia akhirat kena. Bersifatlah ikam mengampuni juga. Mudah-mudahan kita kawan nih, karena diingat-ingat akan terus. Makanya sesungguhnya ya Nabi, akhlak tuh bisa menular dengan sering kita berkawan dan sering kita mendengar orang-orang yang berakhlak baik itu Haji. Kita kan sering berkawan, sering mendengar, bisa menular jadinya. Mentakawan misalnya nang orang ketujuh ahli hisab, kita bisa paling kadang kan di hadis Nabi itu kan, makanya aja Nabi kan berkawan dengan, ini bukan merendahkan orang yang memandai besi, kadang aja Nabi kan hadis Nabi kayak itu, orang yang memandai besi kita bakawan itu kita bisa aja terkena kelatikan percikan apinya atau tercium bau beluhnya kan. Nah, itu kan ini contoh aja Nabi menceritakan, menganalogikan tuh. Berkawanlah orang penjual minyak harum aja lah, bisa aja kita mun kada dibarinya ya Nabi tempat harumnya barang. Nah, itu kan makanya akhlak-akhlak yang mulia itu bisa menular dengan pergaulan.
Ketujuh, datang ke musola sholat berjamaah. Insya Allah bersemangat kita berjamaah nih. Insya Allah bersemangat. Sampai masbuk, lu tadi asar masbuk, sidin jadi imam. Itu kan bersemangat walaupun masbuk nih, terus di rumah nih. Sorong, kada bano, hendak kejualan tadi. Sudah ajan sudah. Makan di rumah tadi, terlambat. Menjarang gumbilih bajai di rumah panas sekali. Menuntung akan dulu terlambat sudah rakaat keempat malah datang sudah di musala Al-Ikhlas rancak berjamaah situ juga terkadang bila selajur ke jualan kan langsung. Nah itu kan artinya hati kita tuh tergerak tuh untuk melakukan kebaikan karena apa? Sering duduk, sering tuh kumpul orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Itu kan jadinya akhlak tuh bisa menular. Dan sifat-sifat tadi itu bisa menular juga jadinya sifat-sifat kebaikan tuh. Belum lagi suruhan Nabi kan memang menyuruh kayak itu kita berbuat baik. Karena apa? Hidup kita ini hanya mencontoh aja sebenarnya, mencontoh dari orang-orang yang terdahulu. Amun kada mencontoh bisa aja kita kada berguna. Pernah lu mendengar ceramah? Ceramah ini padahal nih yang berceramah ini lain orang yang maksudnya bukan yang sering mendakwahkan sunnah nih, tapi intinya bujurnya akhirnya ini mengakui juga kita aja. Lu mendengar seorang ceramahnya nih, kita aja sering beristighfar aja. Jarsidin aja sering beristighfar, minta ampun kepada Allah, bujur kalau tuh. Tapi si Jarsidin amun ikam kada menuntun Nabi, mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, bisa aja istighfar ikam kada diterima aja sidin. Nah itu kan bujur tuh. Memang kadang kita bersalawat, beristighfar. Cuma kalau salawat kita, istighfar kita kada menurut contoh tuntunan Nabi, salawat kita ulah-ulah sorangan, itu kan ibadah kada boleh kita ulah-ulah sorangan. Istighfar kita ulah-ulah tambah-tambahi sorangan, terkadang bisa menjadi malah perkataan itu bisa menimbulkan kesyirikan gitu. Itu kada diterima Allah kada menerima. Karena apa? Itu sudah ada di Quran di ayatnya. Apabila orang yang kada mencontohi Nabi itu, Allah kada mencintainya. Amun Allah kada mencintai, amalan kita tuh kada diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kada dicintai Allah dan karena kada disayangi Allah kita. Nah itu kan bujur tuh. Itu tergugah jadinya. Mudah-mudahan perkataan tuh kena perkataan sidin ini insya Allah sesuai lawan apa yang dia amalkan kena. Itu kan sudah mengerti sidin ilmunya tuh. Disambatakan sidin ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Itu kan waktu orang-orang datang lawan Nabi mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengaku mencintai Rasul. Lalu turun ayat itu, Allah menyuruh Nabi berkata, Muhammad, qul katakan, apabila memang bujur-bujur mereka mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Bayangkan. Jadi walaupun kita beribadah yang benar, amun kada mencontohi mengikuti Rasulullah, itu bisa habaan mansura kan ya. Dan di hadis juga Nabi mewanti-wanti sudah, barang siapa melakukan ibadah yang kada ada contoh, kada ada syariatnya Nabi, maka itu akan tertolak. Walaupun itu kita sangka benar, kita sangka ini bujur sudah, tapi karena kada sesuai syariat, jadi bisa habaan mansura, bisa kayak debu-debu berterbangan. Nah mudah-mudahan nih amal-amal yang benar ini kita pondasiakan, kita kokohkan dengan akidah yang bujur. Kalau akidah yang bujur, insya Allah amal-amalan yang benar itu kita yakin kada ada amalan yang terbaik selain apa-apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah. Nah itu poinnya di situ. Walaupun kita cangkal beramal, amun kita kada meyakini bahwa pondasi utama itu akidah kita beramal itu melalui rujukan Rasulullah, itu bahaya. Nah utama di situ loh pondasinya, akidah kita harus kuat bahwa seluruh ibadah kita, kehidupan kita, fattabi'uni, hanya mengikuti, mencontohi syariat yang dibawa Nabi. Nah
Itu sudah poinnya. Bila itu menggawi kita itu sempurna, akidah kita sempurna, insya Allah amalan-amalan kita tuh yang kita gawi ini itu kada melebar, kada menyelisih apa-apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi. Karena amalan ini kada disuruh banyak, yang disuruh kita kena kita disuruh. Maksud kena itu ahsan, benar, bujur. Mun banyak bagus lagi, tapi mun benar kan. Nah, itu rumusnya dalam beribadah. Nah, sampai tadi waktunya. Sampai. Oh, 2 menit. Ini lu membawa Quran nih, lawan ada yang dihadiahkan juga. Anak menakuni. Amun menyimak tadi itu pian insya Allah ingat sahabat Nabi yang ditegur oleh Allah tadi itu. Nang siapa itu sahabat Nabi yang ditegur oleh Allah yang bersumpah tadi sudah ada hendak membari tadi tumbal ditegur Allah kan supaya bersifat isar kan. Nah, alhamdulillah Abu Bakar itu contoh bagi kita juga. Walaupun kita hati dongkolnya pernah dijalimi, tapi karena Allah menyuruh kita bersifat isar tuh, bersifat dermawan nih untuk mendapatkan ampunan Allah, kita paling ada sedikit demi sedikit kita bisa mencontoh. Walaupun masih cangkal misalnya juga, ada bapak mau mencontoh kebaikan kan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat nih untuk kita semua nih. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah nih yang ada di sini juga. Tertutup lawan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.